Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, dan netizen yang telah mengirimkan pertanyaan, semoga rahmat, berkah, ampunan, dan petunjuk Allah senantiasa mengiringi langkah kita dalam menjalani tugas dan kewajiban kita di alam dunia ini. Kita akan lanjutkan ke penanya berikutnya, yaitu masih berkaitan sama Dajjal. Ustadz, apakah yang disebut, apa yang dimaksud dengan fitnah Dajjal itu? Oke. Fitnah itu menurut bahasa artinya bisa ujian, bisa artinya ya fitnah atau apa namanya, bencana dan seterusnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebetulnya ujian keimanan. Dengan kemunculan Dajjal itu, manusia ini khususnya orang-orang beriman diuji oleh Allah. Sebuah hadis tadi yang telah kami sampaikan sebelum penanya ini kedua, bahwa Hisam bin Amr al-Ansari sendiri mengatakan bahwa kata Rasulullah, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnatun akbar minad Dajjal. Sejak dari Nabi Adam, ya, antara Nabi Adam sampai akan bangkitnya hari kiamat, akan terjadinya hari kiamat itu, tidak ada fitnah yang melebihi tentang fitnah tentang Dajjal. Bahkan kalau dikumpulkan, dalam keterangan lain, kalau dikumpulkan ujian-ujian keimanan manusia sejak dari Nabi yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW, dibandingkan dengan ujian menghadapi Dajjal, masih kalah, masih lebih berat, lebih dahsyat ujian menghadapi Dajjal. Nah, Rasulullah pun memberi kiat-kiat bagaimana ketika menghadapi fitnah Dajjal ini. Nah, namun sebelum kita bicara tentang fitnah Dajjal, ada fitnah-fitnah yang akan menjadi ujung dari kemunculan Dajjal ini. Fitnah itu sebetulnya banyak. Ada fitnah di akhir zaman, fitnah syarra, ada fitnah ruwaibidah, ada fitnah duhaimah puncaknya. Fitnah duhaimah itu yang dimaksud adalah fitnah begitu pekat gelapnya fitnah itu. Istilahnya Rasulullah menggambarkan dengan sebuah nama fitnah duhaimah, di mana di antaranya saat itu yusbihu biha rajulun mu'minan wa yumsi biha kafiran. Ini sebelum bertemu dan pada saat yang sama akan terjadi fitnah Dajjal atau kemunculan Dajjal. Wa yumsi biha mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seseorang pagi hari beriman, sore hari kafir. Sore beriman, pagi hari kafir. Rasulullah menyebutkan hatta yusirun nas ila fustatain, sampai kalian akan saksikan bahwa manusia ini akan terbelah menjadi dua kelompok fustatain. Fustatun pertama, fustatun imana la nifaqqa fi. Kelompok pertama ini orang beriman yang di dalamnya tidak ada kemunafikan. Wa fustatun yang lain, dan kelompok yang lain itu nifaqan la imana fi. Kelompok orang-orang munafik yang di dalam tidak ada keimanan. Kemudian Rasulullah menjelaskan, faida dakum fangtadirud dajjal min yaumihi au min ghadi. Kalau sudah demikian sangat kalian keadaannya, maka tunggulah Dajjal pasti akan datang, akan muncul min yaumihi au min ghadi, pada waktu-waktu itu, hari-hari itu, atau besoknya, atau setelah hari itu, atau masa-masa itu. Nah, apakah ini sedang berlangsung saat ini atau saat-saat lain, kita bisa semua lihat itu. Wa huwa alam bisawab. Nah, kita kembali ke masalah fitnah Dajjal tadi. Jadi fitnah yang dimaksud adalah ujian keimanan dengan kemunculan Dajjal ini. Nah, kita tahu kenapa Dajjal itu namanya Masihid Dajjal. Ya, kita tahu ada makhluk Allah dua yang berkaitan, disematkan pada nama seseorang hamba Allah itu. Ada Al-Masih Dajjal, ada Isa Al-Masih. Karena pada waktu akan tamat riwayat Dajjal, atau tamatnya riwayat Dajjal sendiri akan ada di tangan Nabi Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, atau Isa bin Maryam, Isa ibnu Maryam. Nah, kembali sekali lagi ke fitnah Dajjal. Apa fitnah Dajjal itu? Tadi dimulai dengan fitnah duhaimah. Orang-orang yang di kelompok munafik tanpa ada iman, dia akan berkumpul dengan para pemuas hawa nafsu, para pembuat kezaliman, para fajir, para fasik.
dan seterusnya. Tentunya di sana adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsunya. Nah, mereka dipastikan akan menjadi pengikut-pengikut Dajjal atau loyalis Dajjal. Nah, ujian diantaranya, fitnah diantaranya yang terberat adalah fitnah ketika bertemu dengan Dajjal. Rasulullah mengingatkan, kalau Dajjal muncul, kata Rasulullah, tidak ada belahan bumi manapun kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah hanya 4 kota atau 4 tempat, yaitu Makkah, Madinah, Masjid Rasulullah maksudnya Madinah itu ya, dan sekitarnya, kota Madinah, Mekah. Rasulullah menjelaskan kenapa, karena di jalan-jalan yang akan memasuki itu malaikat sudah menghadang, sudah menjaganya, dan Dajjal tidak akan sanggup masuk gitu. Kemudian ada 2 tempat lagi selain Mekah dan Madinah, yaitu Al-Quds atau Baitul Maqdis, dan satunya lagi adalah Bukit Tursina. Demikian kata Rasulullah. Nah, ketika fitnah-fitnah yang diwujudkan Dajjal itu adalah fitnah tentang misalnya Dajjal akan menghidupkan orang-orang yang telah meninggal. Bagaimana Dajjal menghidupkan orang-orang yang meninggal? Ini penting untuk kita ketahui. Rasulullah sendiri telah menjelaskan. Saat itu dengan izin Allah, seluruh jin, seluruh korin-korin manusia yang sudah mati itu bisa menyerupai orang yang meninggal itu. Baik suaminya, istrinya, orang tuanya, orang-orang yang dicintainya. Kemudian si jin-jin yang mengaku dia itu adalah orang yang telah meninggal, merangkul, bisa dilihat oleh manusia keluarganya yang telah kehilangan. Kemudian dia mengatakan, kita harus berterima kasih sama Tuhan kita. Dan Dajjal pun mengatakan, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan dia membuat perjanjian dulu sebelum menghidupkan. Inilah fitnah-fitnah Dajjal yang perlu kita ketahui. Kita akan lanjutkan pembahasan mengenai fitnah Dajjal dan seputar Dajjal ini setelah pesan-pesan berikut.